ini itu perut saya kok rasanya agak nggak enak gitu loh. Nggak enaknya ya apa? Di daerah apa? Daerah usus buntu gitu loh. Memang sih dari dulu aku kebiasaan suka makan pedas gitu loh. Ya, itu aja Mas Doni. Halo? Iya, ya itu sajakah Mas Doni atau ada pertanyaan lain begitu? BAB-nya gimana? Halo. Halo, putus. Ya, keputus. Putus ya. Ya, kebanyakan pedas, kebanyakan pedas. Kebanyakan pedas. Pedas itu anu ya, enggak bagus. Ya, enggak tapi bagus ya. Orang Surabaya, orang Jawa, orang Indonesia, kalau enggak makan pedas, enggak enak. Seger ya makannya. Iya. Membangkitkan selera memang khasiatnya Lombok itu ya. Iya. Gini. Boleh makan pedas, jangan terlalu sering, jangan terlalu berlebihan. Segala sesuatu itu kalau berlebihan juga enggak bagus. Gitu ya. Gitu loh ya. Gula, kelebihan gula yang enggak bagus. Kekurangan gula juga enggak bagus. Kelebihan pedas juga nggak bagus, karena usus itu jadi kontraksi, panas dia, begitu loh ya, panas, nggak bagus. Kalau terlalu pedas itu nggak bagus. Bakteri-bakteri yang baik di dalam usus kita ini bisa mati loh. Kita ini butuh bakteri kan di dalam usus kita itu. Kalau kena pedas terus dihajar pedas nggak karu-karuan, bakterinya bisa mati. Proses pembusukan tidak akan terjadi dengan baik. Akhirnya apa? Ngeplak dia, kayak selang tadi ya yang saya gambarkan, ngeplak dia akhirnya. Akhirnya lama-lama BAB jadi sulit. BAB jadi sulit, 3 hari sekali, 5 hari sekali, ya numpuk sampahnya akhirnya. Nah kalau terlalu banyak sampah. Dengan pure herbal seperti ini begitu ya, kita kan tahu nih kebiasaan kita sukanya apa. Jadi kita sudah mendata bahwasanya kita suka manis, kita suka pedas, itu hal yang Indonesia banget. Beli sego sambal, minumnya es teh. Ya, itu kan sudah kombinasi kan. Ya, kombinasi. Nah kalau misal belum ada keluhan apa-apa, kita mau memaintain kesehatan saja dengan pure herbal ini bisa ya? Bisa, sehari minum sekali gitu aja ya. Nggak masalah Nggak masalah. Kalau sudah ada keluhan berarti berapa kali? Kalau sudah ada keluhan biasanya saya sarankan sehari 3 kali. Sehari 3 kali? Sehari 3 kali. Baik. Pagi, sore, malam ketika perut kosong. 1 jam sebelum makan atau sesudah makan. Seperti itu. Kalau memang sudah ada keluhan, kita lihat nanti ya penanganannya ya. Kalau keluhan sakit mahnya ini perih, panas, perih panas ya. Ini berarti luka di situ. Lah, sambung nyawa itu ini kebetulan tidak saya bawa. Sambung nyawa itu punya herbal khusus sirup ya, sirup bentuknya cair. Itu andai kata orang sakit mah yang sampai pendarahan, muntah darah, berak darah ya. Ada ya seperti itu? Oh, ada orang sakit mah yang jenisnya luka ya, sampai ulcer. Ulcernya udah luka ya. Sampai terjadi pendarahan lambung. Dan itu kalau terjadi pendarahan lambung itu begitu muntahnya bior gini ini banyak loh darahnya. Orangnya bisa ngedrop HB-nya itu, pucat sekali orangnya. Karena kan dia kehilangan karena lambung itu punya gerakan peristaltik, meremas-remas, Mas Mirza ya. Kalau belajar IPA dulu ya. Jadi kalau ada luka itu kayak diperas luka itu. Jadi muntah itu langsung bior. Nah, kalau dalam keadaan yang sudah parah seperti itu begitu ya. Itu berapa kali kita biasanya ya, saya punya puyer herbal, sirup ya, sirup herbal untuk kasus yang seperti itu, mahnya perih, panas seperti itu ya, itu minum sehari semalam, setiap 1 jam sekali minum 2 sendok makan, itu bisa mampet. Itu teruji bolak-balik, saya ketemu pasien yang sampai muntah darah itu ya, sehari semalam minum, setiap 1 jam minum sirup itu, setiap 1 jam minum sirup 2 sendok makan, itu sehari semalam itu mampet sudah. Tinggal pemulihannya saja. Gitu loh. Baik. Nah, ini ada alatnya di sini pemirsa, kita mau tahu nih alat ini alat apa, katanya bisa melihat kondisi pembuluh darah itu seperti apa gitu. Ini mau dicobain ke saya. Jadi saya sebenarnya ingin tahu ini apakah benar-benar akan berbeda hasilnya nanti, itu kita coba lihat ya. Kita lihat ya. Ini alat mikrosirkulasi namanya. Mikrosirkulasi. Untuk melihat pembuluh darah manusia. Tidak perlu mengeluarkan darah ya. Cukup tangannya diletakkan di bawah mikroskop mikrosirkulasi ini. Itu nanti akan ditembus kelihatan pembuluh darahnya. Coba. Ini tangan-tangan ini aja, tangan kanan. Tangan kanan. Ini saya kasih pelumas dulu. Ini untuk kayak orang USG ya. Kayak orang USG itu dikasih pelumas dulu. Nah, masuk seperti ini. Ini akan kelihatan nanti. Kita lihat nanti pembuluh darahnya Mas Mirza ya apa. Wah, ini agak serem sebenarnya pemirsa, kita coba lihat ya. Enggak serem. Nah, ini kuku. Orang tuh kadang-kadang kalau untuk periksa seperti ini takut ketahuan ini ya. Takut ketahuan penyakitnya. Enggak perlu takut. Kalau ini kan lebih cenderung ke ini ya, maintenance ya.
Ini pembuluh darahnya banyak sekali yang tenggelam, tidak begitu jelas terlihat. Berarti artinya apa nih? Artinya apa? Kalau pembuluh darahnya banyak sekali yang tenggelam, ya, kesehatannya juga akan ikut tenggelam. Oh, serem juga ya ini. Berarti ini harus rajin pure herbal. Iya, ini harus. Apakah ini berhubungan dengan pola katakanlah olahraga atau apa begitu? Enggak, saya sendiri juga nggak pernah olahraga. Jadi ini ya, ini pembuluh darah. Oke. Warnanya merah-merah, tenggelam sekali. Enggak begitu jelas. Ini sudah paling jelas ya. Ini berarti banyakan makan gula ya? Bisa gula, ya? bisa karena makanan yang lemaknya tinggi, kolesterol. Nah, ini pembuluh darah. Padahal itu yang paling enak loh tuh Pak Nanang. Itu. Gula dan makanan yang Lo enggak masalah, yang penting herbalnya minum itu. Terus. Saya itu orangnya enggak mau pantangan lo ya. Oh gitu ya. Saya itu termasuk orang yang enggak suka pantangan. Pasien ketemu saya, pasien ketemu saya itu paling seneng. Pantangannya apa Pak Nanang? Wes gak usah pangan KB. Waduh. Apalagi orang kanker ya. Orang kanker itu enggak boleh makan. Ini juga berhubungan dengan cancer juga ya? Ada nanti. Oke. Ini enggak begitu kelihatan. Beda nanti dengan tangan saya. Sekarang coba tangan saya ya. Coba. Baik. Coba jadi, tangan saya. Resiko hidup di dunia modern ini bentukan makanannya itu banyak sekali pemirsa. Boleh makan bebas, enggak masalah. Tapi herbalnya jangan putus gitu loh. Karena rata-rata orang itu makan makanan yang mengotori pembuluh darah tanpa diimbangi dengan makanan yang membersihkan pembuluh darah. Maintenance-nya itu kan tadi itu ya Pak ya? 1 kali sehari. Sekali itu ya? sehari atau kalau pas makannya lagi banyak ya 2 kali sehari itu sudah cukup untuk membersihkan pembuluh darah. Namanya ini mikrosirkulasi. Mikrosirkulasi. Kurang lebihnya, jadi kalau bisa kelihatan dari luar begitu akan lebih mudah menentukan apakah perlu maintenance atau enggak. Ternyata saya perlu maintenance ini. Perlu dibersihkan. Pulang dari ini saya dikasih ini pembuluh darah saya. Contohnya. Ini kelihatan. Itu ya, itu pembuluh darahnya. Jadi merah-merah seperti ini. Ini darahnya mengalir itu kelihatan loh. Kelihatan mengalir. Jadi jangan pikir kalau begitu putih itu akan baik-baik saja. Berarti ada indikasi untuk perawatan maintenance-nya itu ya. Kalau terlalu tenggelam pembuluh darah, kesehatan juga akan ikut tenggelam. Gitu ya. Iya. Akan lebih mudah kena gampang keluhan-keluhan gitu. Gampang sakit. Terus kalau ada pembuluh darah yang melintir ya, tak carikan pembuluh darah saya ada yang melintir karena saya. Itu artinya apa kalau? Artinya kalau ada yang melintir itu artinya stres. Oh, ada nggak yang melintir? Ada yang melintir nanti. Saya coba. Bisa ini ya? ada yang melintir ini ya. Ini itu melintir loh. Bisa kelihatan kalau stres bisa kelihatan juga stres ya. Stres itu melintir. Pak Nanang stres apa Pak? Ya ada lah pasti orang. Tapi tidak boleh banyak yang melintir loh ya, pembuluh darahnya nggak boleh banyak yang melintir loh. Pasti ada tapi 1, 2 gitu aja boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu berarti terlalu stres dia. Oke. Akan lebih mudah sakit dia orangnya. Ini kalau datang ke tempatnya Pak Nanang bisa langsung saya cek, saya lihat nanti perkembangannya akan kita tahu. Jadi saya lihat tingkat penebalan di pembuluh darahnya kayak apa ya. Karena memang Sambungnya itu terkenalnya itu spesialis pembuluh darah. Yang katanya dokter itu belum ada obatnya sampai hari ini. Oke, tapi ini bisa di maintenance dengan puyer herbal. Bisa di maintenance atau bisa diobati, bisa dibersihkan plak di pembuluh darah. Misalnya orang yang vonis, saya sering gagalkan ini loh, ring jantung ya. Kalau ada pasien divonis pasang ring jantung, itu sering saya gagalkan. Gitu loh. Jadi pasang bisa di treatment lah ya. Di treatment, dibersihkan. Dibersihkan dengan ini. Gitu. Baik. Kita ambil jeda dulu boleh ya Pak Nanang ya? Boleh. Pemirsa, kami akan ambil jeda sejenak, kami akan segera kembali saat lagi. Tetap bersama dengan kami, Surabaya Outlook akan segera kembali. Honda Brio, more choices, more excitement.
banget, Ruth. Ya jelas dong. Gimana sih? Kok kamu bisa keren banget? Gampang, pakai Glacio. Sandal ini keren, nyaman, dan terbuat dari bahan terbaik. Wow. Glacio, sandal keren dan cocok untuk anak muda di segala situasi. Kualitas sandal Glacio juga terbaik. Halo Felis. Hai Felis. Hey, kalian keren banget sih. Iya dong, kita kan pakai Glacio. Kan Glacio yang bikin kita keren. Aku juga pakai sandal Glacio. Glacio, the next generation, sandal terbaik sepanjang masa. Ya, kita bicara tentang masalah kalau kenyamanan hidup modern, beberapa hal diantaranya ada kenyamanan mendapatkan berbagai macam pilihan makanan, dari mulai olahan bentuk A, B, C sampai Z pun sekarang ada begitu. Tapi kandungannya apakah pernah kita berpikir berapa banyak gulanya dan sebagainya seperti itu? Dan apabila kita masih tetap ingin untuk mengkonsumsi hal-hal yang enak itu, apa yang bisa diberikan sebagai penyeimbangnya, selain juga mungkin berolahraga ya, yang paling simpel. Tetapi ada penyeimbangnya juga yang secara metabolisme akan lebih bagus lagi begitu. Lebih bagus lagi karena rata-rata ya yang datang ke Sambung Nyawa itu meskipun olahragawan ya buahnya itu yang remek-remek. Contoh-contoh aja, olahragawan juga banyak, orang TNI itu juga banyak. Yang walaupun dia punya latihan rutin apa dan sebagainya. Gini, kalau orang terlalu diforsir olahraga ya, kadang-kadang orang yang sering latihan udah fit itu juga tetap ada gitu. Itu rata-rata jantungnya yang kena. Oh gitu. Karena memang diforsir kan ketika olahraga orang jantungnya ini. Saya itu nggak tidak begitu ada waktu untuk olahraga ya, tapi pembuluh darah saya bisa bersih. Saya juga nggak ada lafal pantangan itu nggak ada. Semua saya makan. Ya, semua saya makan. Tapi herbal yang untuk membersihkan pembuluh darah juga saya makan, gitu loh. Jadi diimbangi, dirawat lah. Jangan sampai getun buri istilah orang Jawa ya, menyesal kemudian hari. Wis kadung kotor, datang kondisi sudah tua, sudah pensiun, awake loro-loron, jadi beban anak-anaknya sama istrinya. Jangan sampai seperti itulah. Ya, itu bisa maintenance, bisa dirawat. Oke, masalah anak istri ini menarik. Tadi kita bicara masalah diabetes, kita bicara masalah lambung, ada maknya sendiri. Kita bicara masalah vitalitas. Oke. Vitalitas ini kan penting nih untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Gitu. Oke. Ya wis gini. Saya terinspirasi pernah ketemu seorang Cina Korea ya, keturunan Cina Korea, itu rumahnya di Probolinggo. Mungkin sekarang lagi lihat ya, orang mungkin. Rumahnya Probolinggo, umurnya 73 tahun. Naik motor Surabaya Probolinggo. Waktu itu kebetulan ketemu saya itu di salah satu toko di Surabaya, di Pasar Atom situ ya, ketemu sama saya. Naik motor itu saya tanya, "Kong, rumahnya mana?" "Saya Probolinggo." "Loh, naik motor ini?" "Iya, naik motor." "Lu masih kuat?" Masih kuat. Probolinggo kok nggak anaknya saja? "Anak saya masih kecil-kecil." Dia bilang gitu. Istri saya tiga, saya lupa tanya namanya ya, yang jelas saya panggilnya dia Engkong. Istri saya tiga, istri yang paling muda itu lagi hamil. Usianya padahal dia itu 73 tahun kalau nggak salah, seingat saya. Rahasianya apa, Kong? Tolong dibagi saya ya. Rahasianya apa? Kok tetap fit terus dari Probolinggo, Surabaya ya, naik motor itu. Usia 73 tahun loh, ampuh loh itu. Jarang loh orang sekarang 73 tahun naik motor sendiri Probolinggo, Surabaya loh. Saya tanya rahasianya, saya tiap hari minum ginseng. Saya punya stok ginseng banyak. Kalau stok saya habis, saya minta kiriman dari Korea. Ini juga ada nih di tempat Anda? Ada. Saya sediakan ginseng. Dan itu memang terbukti. Saya rutin minum ginseng itu 1 tahun ya. Saya dulu banyak ubannya rambut saya. Rutin minum ginseng tanpa sengaja. Tukang potong saya itu yang tahu. "Pak Nanang, ini rambut ubannya ini dicabuti ya?" "Enggak, itu rambutnya disemir lagi ya?" "Enggak, itu kok hilang semuanya ubannya," gitu loh. Dia bilang gitu. Yang apal malah tukang potong saya, langganan tukang potong. Jadi uban ini bisa kembali menghitam lagi. Ya, baik. Rutin minum ginseng. Berarti selain pure herbal juga ada ginsengnya juga yang diberikan untuk bagian dari vitalitas. Ginseng itu sebenarnya bukan untuk obat vitalitas ya. Sebenarnya seperti ini. Ginseng itu konsep kerjanya. Ginseng itu nutrisi untuk 5 organ penting: jantung, paru-paru, ginjal, limpa, liver. Ini organ sentral. Manusia tidak ada salah satu organ ini mati dia sudah. Gitu loh. Jantung, paru-paru, ginjal, limpa, liver.
Ini nutrisi, menutrisi 5 organ ini. Kalau sudah ngomongkan nutrisi, perempuan, anak-anak bisa masuk ginseng semuanya. Tua, muda masuk semuanya ginseng. Fungsinya kalau ada orang yang umurnya 50 tahun, artinya apa? Motor, seperti saya ibaratkan motor ya. Motor kalau umur 50 tahun, pasti kemampuan mesinnya sudah menurun lah. Nah, ini kita kembalikan lagi. Dan berdasarkan pengalaman, kalau ada pasien yang misalnya umur 50 tahun kepingin balik lagi syahwatnya seperti usia 30 tahun, minum ginseng rutin 3 bulan. 3 bulan jangan putus minum ginseng. Vitalitasnya ini bisa kembali lagi. Mesinnya ini kita buat muda lagi, bukan orangnya muda lagi, enggak. Mesinnya ini bagian dalamnya ini loh. Ini yang menggerakkan syahwatnya itu kan mesin-mesin semacam ini. Regenerasi selnya. Nah, gitu. Seperti itu. Baik. Itu rutin 3 bulan itu bisa kembali lagi. Ke usia 30 tahun. Kita cek dulu interaksi ya, Pak Nanang ya. Saya coba mengangkat interaksinya masuk. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya Ibu. Dari Ibu siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Eni. Di Probolinggo. Di Ibu Eni. Probolinggo. Oh, dari Probolinggo. Bu Emi, monggo pertanyaannya. Ini puyir herbal ini bisa buat keputihan apa enggak? Oh, keputihan sangat bisa, Bu. Oke, nanti akan saya bahas keputihan ya. Sudah cek USG, bersih nggak bagian rahimnya? Ada kista atau miomnya nggak, Bu Eni? Iya. Enggak. Tidak ada ya? Iya. Usianya berapa, Bu Eni? Sudah 38. 38. Siklus menstruasinya normal? Normal. Oke, saya jawab. Baik, Bu Emi. Ada lagi, Bu Emi? Ya, terima kasih. Ibu Emi di Probolinggo. Saya pernah nangani kasus keputihan ya, parah banget. Yang keluar itu kayak santan busuk, sudah gumpal-gumpal gitu ya. Yang keluar sudah bukan encer lagi, dan itu bau gatelnya bukan main. Si pasien ini tadi sudah keluar masuk dokter spesialis kelamin, dokter spesialis onkologi, spesialis kandungan ya, keluar masuk dikasih antibiotik yang nggak karu-karuan sudah habis. Objin ya, Objin. Itu sampai keluarnya itu warnanya putih-putih kayak susu yang busuk itu, dan itu gatel, baunya nggak karu-karuan. Itu ketemu saya ya. Pokoknya catatannya gini, selama tidak ada kanker, tidak ada kista, tidak ada miom, murni keputihan ya, itu biasanya ketemu saya 2 kali gitu aja ya, minum herbal dari saya 2 kali, terus nanti ada ramuan untuk cebok ya, itu nanti 2 paket gitu aja sudah bersih dia. Seperti itu. Baik, jadi ada bagian di mana itu akan bisa treatment secara khusus ya. Jadi ada banyaknya macamnya ya Pak ya, dari mulai diabetes, kemudian ada lambung, kemudian untuk kewanitaan, kasus kanker juga banyak. Kanker seperti apa Pak ya pernah ditangani? Kalau kanker itu macam-macam ya, mulai dari kanker rahim, kanker payudara. Cuma kalau kanker paling tidak minim pengobatannya untuk bisa melihat perkembangannya itu minim itu 3 bulan. Minim untuk kanker. Ya, 3 bulan rutin, kan disambungnya itu 1 paket herbal itu untuk 10 hari, Mas Mirza ya. Kadang-kadang ada pasien itu yang tidak bisa datang, itu bisa dipaketkan, tidak harus datang ke sambungnya, bisa kita paketkan, bisa kita kirimkan ya. Tinggal nanti pembayarannya lewat transfer kan gitu. Lah, untuk kasus kanker itu diusahakan, pemirsa ya, barangkali ada yang kena kanker, diusahakan sekali saja ketemu saya. Kalau misalnya rumahnya luar kota ya, sekali saja ketemu saya, setelah itu nanti pengobatannya bisa jarak jauh, dipaketkan, dikirimkan. Kalau bisa sekali saja ketemu saya. Itu perlu membawa misal udah periksa ke dokter, belum membawa detail data apa? Boleh. Kalau pasien yang mau datang ya, boleh dibawa hasil cek labnya, barangkali ada foto ronsen atau foto USG ya, atau foto mamografi, itu boleh dibawa semuanya, tidak masalah. Untuk membantu untuk evaluasi dulu. Pertama saya ingin lihat dulu kondisinya pasiennya kayak apa, untuk menentukan herbalnya, obatnya itu kayak apa. Saya harus tahu dulu. Terus kondisi psikologis itu penting sekali. Makanya orang kanker itu psikologisnya itu lebih diutamakan, lebih saya utamakan ya. Gitu ya. Gitu. Itu di kanker kan kadang-kadang ada stadiumnya, ada stadium. Bagaimana tuh Pak? Intinya pertumbuhan kanker itu semakin cepat kalau orangnya ini tingkat stresnya tinggi, Mas Mirza. Berarti tadi itu ya, kalau dilihat di pembuluh darahnya banyak sekali yang kalau yang ada twisted vein, pembuluh darah yang melintir. Melintir itu ya, pembuluh darahnya itu biasanya seperti itu. Orang yang kena kanker, karena orang kalau sudah divonis kanker itu kayak itu sudah vonis mati, dunia sudah habis, sudah selesai, saya akan meninggal. Terus anak istri saya bagaimana, anak suami saya bagaimana, seperti itu. Pasti tingkat stresnya tinggi. Makanya diusahakan harus ketemu saya walaupun hanya sekali kalau rumahnya luar kota ya.
Kalau memang bisa 10 hari sekali kan di Sambung Nyawa kan satu paket obatnya itu untuk 10 hari ya. Kalau memang 10 hari bisa, 10 hari sekali datang ke saya, boleh, enggak apa-apa, untuk nata batinnya, gitu loh. Ya, baik. Nata batinnya itu enggak cukup jarak jauh lewat telepon itu. Itu bisa dicek ya nanti ya, bisa dikonsultasikan secara langsung dengan Pak Nanang. Okay. Baik, saya ambil jeda sejenak, pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi. Kita akan diskusikan nanti bagaimana kalau misalkan datang ke sini, terus bagaimana tipe perawatannya, berapa yang dibutuhkan saat lagi setelah jeda. Memiliki bentuk tubuh yang langsing dan mempesona adalah dambaan setiap wanita. Member Slimming and Beauty dapat mewujudkan impian Anda. Pertama kali saya masuk, berat badan saya 73 kilo dan dalam perawatan 3 minggu saya mencapai hasil 12 kilo turun. Dan itu sudah tidak bisa naik lagi sampai saat ini. Dengan teknologi canggih, tanpa efek samping dan aman, 5 langkah menjadi cantik bisa Anda dapatkan. Member berdiri sudah 17 tahun. Hanya di Member dalam 2 jam bisa menurunkan berat badan 2-4 kilo. Dan yang terutama, bebas makan, tanpa diet ketat, tidak bisa gemuk lagi selamanya. Member juga menyediakan serum emas dengan Nano Gold yang bisa merubah penampilan Anda lebih muda 10-15 tahun dengan hasil yang fantastik. Wujudkan impian Anda untuk selalu tampil muda, sehat, seksi, dan bahagia selamanya. Kalau Anda ingin mendapatkan pelatihan jurnalistik, ikuti pelatihan jurnalistik Radar Surabaya. Kami siap memberikan pengetahuan dan edukasi tentang dunia jurnalistik yang semakin berkembang pesat secara cuma-cuma. Khusus untuk SMP, SMA sederajat, dan untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Info selengkapnya hubungi Radar Surabaya di Gedung Graha Pena, lantai 4, Jalan Ahmad Yani, nomor 88, Surabaya. Pendaftaran gratis. Ya, kami kembali lagi pemirsa, kita bicara masalah memaintain kesehatan dengan bagian yang herbal begitu, yang tentu saja ini juga dimiliki oleh Tabib Nanang ya, yang kita juga di sini sudah mengadakan beberapa yang ada puyer herbalnya, kemudian ada macam-macam kok. Saya melihatnya ada macam-macam begitu. Tetapi kalau tadi yang dari bahasan dari mulai diabetes, kemudian kendala lambung, kemudian ada juga masalah vitalitas begitu, untuk datang ke sana begitu katakanlah, berapa biaya yang kita harus siapkan? Oke. Sambungnya itu sangat fair sekali ya. Saya tidak mau orang itu kecewa ketika datang, terjangkau, ketika datang ternyata mahal. Saya tidak mau seperti itu. Saya itu orangnya fair, sangat terbuka sekali ya. Kalau berobat di Sambung Nyawa untuk obat puyer herbal ya, untuk obat puyer herbal itu satu paket itu ada 2 macam ya. Ada 2 macam, ada paket A, ada paket B. Kalau yang paket A itu satu paket harganya 250.000. Ya. Itu nanti dapat herbal. Kontennya apa aja tuh? Apanya? Muatannya, maksudnya 250.000 itu dapat 250.000 itu sudah total semuanya, nanti dapat 3 macam herbal. Ya. 3 macam obat herbal ya. Saya cocokkan dengan keluhan penyakitnya. Ada yang paket B, paket yang kedua itu harganya 350.000. 350.000 itu isinya 4 macam obat herbal. Jadi lebih kuat lagi. Tergantung kemampuan si pasien. Mau mampunya yang 250 atau mampunya yang 350. Kalau ada yang nggak mampu, Pak Nanang, saya benar-benar nggak mampu, saya kepingin beli 1 macam saja boleh. Harganya 100.000. Yang jelas saya tanamkan kepada semua pasien ya. Baik yang harganya 250, ada yang harganya 350, tetap yang menyembuhkan bukan saya, yang menyembuhkan adalah Allah yang Maha Kuasa. Gitu loh ya. Itu perlu ditanamkan karena itu psikologi dasar ya. Kalau orang sudah mengandalkan selain Allah gitu loh, maka orang siap-siaplah dia akan kecewa. Baik, Pak, gitu loh. Kita bicara masalah case terberat yang pernah ditangani Bapak apa nih? Kasus yang terberat kanker, terus payudara ya, yang sudah busuk. Terus kanker payudara itu bisa Pak? Bisa luka loh, itu jebrot. Berarti itu revitalisasinya dari dalam ya? Dari dalam. Tetap dari dalam, terus tingkat stresnya harus mau nggak mau harus diturunkan ya, tingkat stresnya. Bukan hanya herbal saja, mengandalkan herbal enggak. Malah saya kira prosentase ya, psikologis sama
fisiknya ya, terapi psikologis dan fisiknya itu saya persentase itu 70% itu ada di psikologisnya. Itu berapa lama Pak untuk yang terberat kanker misalnya tadi? Berapa lama dengan kalau yang sudah pecah sampai pendarahan